Jangan beli laptop kerja kalau nggak bisa tahan air, tahan jatuh, dan nggak bisa dipegang pakai satu tangan kayak gini. Iya, ini adalah laptop yang belum lama ini dirilis oleh Asus, dan ini adalah lini laptop komersil atau laptop bisnisnya Asus yang bakal ngeramein pasar laptop di Indonesia. Menggunakan Intel Core generasi ke-13, terus RAM-nya up to 64GB DDR5 dan storage-nya SSD PCIe up to 2 TB. Terus tadi kenapa kuat banget? Ya, karena laptop ini tuh sudah melewati berbagai turtoy test, sehingga durability-nya tuh memang beneran tangguh. Lalu seberapa tangguh laptop ini dan siapa sih yang cocok pakai laptop ini? Saya Koko, ini dia Asus ExpertBook P3. Apa salah satu alasan ketika kamu memutuskan untuk beli laptop? Apakah performa, apakah layar, baterai, atau after sales-nya? Coba tulis di kolom komentar. Kalau saya sih ya, jujur nomor satu yaitu di quality-nya. Untuk memastikan waktu ketika menggunakannya tuh bebas dari rasa khawatir. Dan itu sudah tertanam dari dulu di laptopnya Asus. Saya sendiri sudah mencoba berbagai laptop, tapi soal kualitas saya kira Asus masih jadi juaranya. Nggak terkecuali ketika mereka merilis laptop bisnis yang tangguh ini, ExpertBook P3 ini. Karena yang bikin saya heran durability-nya. Padahal secara desain tuh terlihat minimalis saja ya, kayak laptop pada umumnya. Laptopnya clamshell berbahan full aluminium berwarna misty grey dengan finishing smooth tapi masih bisa ninggalin bekas di jari. Ada logo Asus ExpertBook simple di sebelah kiri. Secara dimensi ini ukurannya 31,51 x 22,68 x 1,79 cm. Terus dengan body all aluminium gitu, beratnya juga cuman di 1,36 kg. Gile ya. Kalau kamu pikir di awal video tadi itu cuman gimmick, itu salah besar ya. Karena kami sendiri juga sempet terheran-heran. Ini percobaan pertama saya, jatuhin di ketinggian 1 meter. Nyaring banget suaranya. Masih aman aja ternyata. Terus coba ya kita injek. Ini berat saya di 65 kg dan masih aman. Lagi, kalau seumpama ada pulpen yang ketinggalan di atas keyboard, terus nggak sengaja kita tutup. Hasilnya, layarnya masih aman. Padahal ngetesnya sampai melengkung tuh. Sekarang terakhir banget kita angkat laptopnya di bagian engselnya aja. Wih, bisa sampai melengkung juga nih. Dan masih aman juga nih. Gile ya. Ini bener-bener di luar nurul kalau kata saya. Dan jujur deg-degan banget ketika lagi ngetes ini semua. Karena kalau sampai laptopnya mati, berarti video ini akan fail. Tapi ternyata sesuai dengan klaimnya Asus ya, bahwa laptop ExpertBook P3 ini memang sekuat itu. Namun ingat ya, tes tadi jangan sekali-sekali kamu cobain di rumah. Karena seluruh fitur durabilitasnya ini sebagai bentuk perlindungan dan preventif yang bikin worry free lah. Kalau dalam keseharian kita atau tim atau pegawai kita terlalu ceroboh menggunakan laptop. Oke, lanjut di bagian port. Sebelah kiri ada 2 kali port USB 3.2 Gen 2 Type-C full function, 1 kali port HDMI 2.0, 1 kali port USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan 1 kali port audio jack. Lanjut di kanan ada 1 kali Nano Kensington lock, 1 kali LAN RJ45, dan 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type-A. Yang menarik, portnya ini tuh juga sudah tahan pasang dan colok sampai 15.000 di Type-C, serta untuk port lainnya di 5.000 siklus. So, selain portnya lengkap, tapi durability-nya juga cakep nih. Tadi kalau bagian luar, sekarang ke bagian dalam. Kalau dibuka tuh kamu langsung melihat sebuah layar berukuran 14 inch WUXGA 1920 x 1080 pixel, 16:10, brightness-nya 300 nits, NTSC 45%, dan di finishing oleh anti glare. Engselnya bisa dilihat sendiri, bisa dibuka sampai 180 derajat rata dengan meja. Secara spek ini terbilang cukup standar untuk sebuah laptop di kelasnya. Kualitasnya nggak begitu terang, tapi cukup sehingga dipakai di dalam ruangan jelas aman banget. View angle-nya juga lebar, detailnya sudah cakep, dan warnanya juga oke kok. Dan karena anti glare sehingga nggak bikin mantul jika terkena cahaya. Untuk nonton konten visual juga sudah cukup bagus, suara speakernya juga oke untuk di kelasnya. Dibungkus dengan bezel yang tipis di kiri kanan, dan di atas ada 1080p Full HD kamera dengan privacy shutter. Terus di bezel bawah ada tulisan Asus ExpertBook. Lalu ini untuk kualitas kameranya. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari laptop Asus ExpertBook P3 yang terbaru, yang tahan banting, diinjek-injek juga nggak apa-apa. Itu pokoknya durability-nya keren banget. Ini udah langsung kita tes sendiri juga di video ini.
Dan untuk hasil rekaman video kamera depannya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau buat video conference atau video call harusnya udah lebih dari cukup. Di bawah layar ada keyboard full size yang juga dilengkapi oleh fingerprint dengan sertifikasi FIDO 2.0. Jadi lebih secure lagi. Kalau tadi secara body sudah sekuat itu, di keyboardnya pun juga bagus durability-nya. Mari keluar studio, di sini kita siram air di bagian keyboardnya dan ternyata masih bisa banget ya. Dan masih jalan tuh videonya. Betul, karena keyboardnya ini tahan dengan tumpahan air hingga 78 cc. Keyboardnya sendiri berbahan polikarbonat berfinishing matte yang lembut sehingga sentuhan di ujung jari juga nyaman. Experience ngetiknya sih enak ya, nggak ada komplain saya. Touchpadnya cukup lebar, terus palm restnya juga cukup lah untuk menaruh pergelangan tangan saya. Kebagian performa seperti yang saya sebut di awal tadi, ini pakai Intel Core i7-13620H, prosesornya 2,4 GHz tapi up to 4,9 GHz, Intel USD grafik 16 GB DDR5 5200 MHz yang tentu bisa kamu tambah lagi RAM-nya. Terus untuk yang device yang saya pegang ini menggunakan memori atau SSD PCIe 4.0 1 TB, upgradable juga, baterainya 50 Wh dan dibungkus oleh Windows 11 Home. Jadi secara performa harusnya ini memang mumpuni untuk segala kerjaan produktivitas karena dia pakai banyak big core. Jadi keunggulan utamanya ada di multitaskingnya. Namun biar puas kalian, kami tes secara benchmark ya. Di pengetesan Cinebench R23 angka single core dapat di 1659 dan multicore di 9102. Di Steel Nomad LED score-nya di 947, sedangkan CPU profile-nya bisa dapat angka berikut ini. Geekbench 6 dapat single core di 2348 dan multicore di 9044. Lalu kita tes juga di PC Mark 10 bisa dapat 5387. Gimana angka-angka tadi? Oke kan? Tapi secara penggunaan realnya seperti apa? Jujur buat kerja saya yang biasanya buka dokumen dan Excel di laptop sih udah aman banget. Buat dokumen sekalian kita lihat video YouTube atau buka browsing yang lain juga masih dapat dihajar dengan baik. Buat rendering video gimana? Nah, seperti biasa di 4K kami bisa dapat di 6 menit 50 detik. Terus kalau 1080p lebih cepat lagi di 4 menit 30 detik. Lagi buat nonton YouTube baterainya cuma berkurang 14% ya selama 1 jam. Tapi kalau penggunaan normal saya bisa tahan sampai 9 jam. Cuman kalau klaimnya Asus sih bisa tahan sampai 13 jam. Selain itu buat yang sudah terbiasa dengan laptop Asus, jangan lupa cek fitur-fiturnya juga di My Asus karena di sini kamu bisa lebih mengoptimalkan Asus ExpertBook P3 ini. Kayak ada baterai care mode, terus ada fan profile-nya, AI noise cancelling microphone, AI clear voice speaker, sound mode, Splendid, True to Life, Asus Essence kamera, dan masih banyak lagi lainnya. Saya sendiri paling sering pakai kamera dan AI noise cancelling microphone. Jadi kalau pas meeting online, gambarnya lebih aman dan suara lebih jernih. Nah, bedanya ExpertBook dibandingkan dengan jajaran Asus lainnya, kalau kamu mau beli laptop ini di skala yang banyak, bisa request customizable IT sistemnya sesuai kebutuhan perusahaan atau kantormu. Tentu juga harganya beda karena kalau ExpertBook P3 ini ada 3 SKU, di mana yang paling rendah dengan Intel i5 dijual cuma 12 jutaan aja. Gile banget kan? So, kesimpulannya Asus ExpertBook P3 ini cocok banget buat kamu para pekerja mobile atau buat para pemilik bisnis skala medium yang banyak kerja di lapangan mengerjakan tugas-tugas office sampai kerjaan yang berat sekalipun. Bener-bener deh, ini tuh laptop ringan yang bisa kerja di segala medan dan bebas rasa khawatir. Apalagi garansinya juga ada expert guarantee. Jadi buat kamu yang mau beli Asus ExpertBook P3 ini dijamin lebih nyaman dan lebih secure lagi. Buat teman-teman pemilik bisnis juga ada layanan tambahan on-site service untuk meminimalisir downtime ketika ada masalah di laptopnya. Jujur susah banget untuk nyari celah kurangnya dari laptop ini, apalagi dijual mulai dari harga 12 jutaan aja. So, misalkan kalau teman-teman tertarik untuk beli, silahkan cek link yang ada di pojok sini atau yang sudah saya taruh di kolom description. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kokoh undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.